Ya, selamat berjumpa anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar secara online. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dalam pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi kita akan belajar tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita bersama Pak Guru. Baik, berikutnya untuk kompetensi dasar, yaitu 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Itu ya, nanti diperhatikan lafalnya, intonasinya, mimik, dan kinesik, mungkin gerak tubuh di situ ya. Berikutnya, untuk indikator pembelajaran, apa yang harus kalian capai di situ, yaitu menemukan data dan informasi sebuah berita. 4.2.2 menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Tadi menemukan, sekarang menyampaikan. Kemudian 4.2.3 menyunting teks berita. Itu pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran, silahkan dibaca. Ya. Sudah? Ya. Sama seperti indikator. Ya. Untuk lebih menekankan lagi, ditambahi peserta didik dapat. Jadi kalian dapat menemukan, menyampaikan, dan menyunting teks berita. Itu tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Nah, kita di sini belajar menyampaikan informasi dalam berita. Nah, setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita, serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, kenapa berita itu penting? Jadi pentingnya berita. Jadi mengapa berita itu penting? Nah, itu ada salah ketik ya. Jadi penting karena berita memiliki manfaat ya. Memiliki manfaat, yaitu hasil pemaknaan terhadap berita. Ya. Dengan membaca berita, kita akan menghasilkan pemaknaan terhadap berita, pengertian terhadap berita, pemaksudan terhadap berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna. Sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Nah, ini kenapa berita itu penting. Lalu untuk penyampaian berita, yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan berita, bukan berarti kalian harus menghafalkan berita itu ya. Dihafalkan satu persatu, baris per baris, kata per kata, tidak seperti itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada unsur 5W1H atau adik Simba. Nah, setelah itu kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata
kita sendiri atau kamu sendiri. Nah, jadi dengan bahasamu sendiri. Tapi pedomannya sudah ada, yaitu adik Simba atau 5W1H. Nah, dengan demikian pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi. Ya, apa kejadiannya? Kecelakaan, misalnya. Di mana? Di Batik Raja. Kapan? Nah, itu. Misalnya hari ini, tanggal sekian. Itu yang jelas ya. Misalnya tanggal 28 Juli 2020. Kenapa? Karena tidak hati-hati. Bagaimana peristiwanya? Nah, itu dalam menyampaikan berita, kalau sudah memahami ide-ide pokok tersebut, kalian akan mudah untuk menceritakan kembali. Berikutnya, langkah-langkah menyampaikan berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Berikutnya, mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W1H. Yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, itu langkah-langkahnya. Yang ketiga, penyuntingan berita. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita ya. Kebenaran isi berita ditunjang dengan fakta-fakta ya. Kemudian kelengkapan isi berita sudah sesuai dengan rumusan adik Simba atau belum. Struktur penyusunan berita dimulai dari yang penting ke bagian yang kurang penting. Penggunaan bahasa yang berkaitan dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita. Nah, tugas untuk kalian adalah buatkan Pak Kun sebuah audio yang didengar saja boleh, atau video berdurasi maksimal 1 menit, nah, tidak usah lama-lama, tentang membaca berita. Lalu, tirukan seperti penyiar televisi atau penyiar radio ya. Maka kamu mendengarkan bagaimana seorang penyiar radio dan bagaimana seorang penyiar televisi. Nah, kalau mendekati seperti itu ya kalian sudah bagus sekali. Kemudian hal yang kalian sampaikan yaitu pertama ada salam pembuka. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa, dan seterusnya. Silahkan. Di samping itu bersama saya, sebutkan namamu. Misalnya namanya Ita. Ya. Bersama saya Ita, kelas 8 apa, sebutkan. Nomor absen. Dan kalian langsung memulai penyampaian pokok-pokok berita. Lalu salam penutup. Nah, demikian berita kali ini. Nah, misalnya seperti itu. Atau akhir salam penutupnya, wassalam, atau terserah kalian. Nanti salam penutupnya bebas. Itu tugas kalian. Ya, 1 menit ya durasinya. Nanti ditampilkan atau dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Itu saja, terima kasih atas kehadiran kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat, kalian agen perubahan bangsa yang jaya, sukses di tangan